Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Pokoknya selamat datang di kuliah saya selanjutnya, yaitu tentang Pancasila. Baik, hari ini kita akan belajar etika Pancasila dalam pengalaman hidup. Eh, ini sesi ke-12 sepertinya, karena sebelumnya itu sesi 11 di YouTube ini gitu. Nah, kalau di minggu lalu atau di video sebelumnya, itu kita belajar tentang teori etika. Apa itu etika dan apa saja alirannya dan karakternya gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penerapannya etika Pancasila dalam pengalaman hidup gitu. Jadi sekarang udah ada gambaran. Kita kemarin udah belajar tentang apa itu etika, pengertian dan aliran dan karakternya. Sekarang kita belajar tentang bagaimana etika itu diterapkan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Terutama misalnya saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, kita sebagai manusia gitu ya, yang selalu berperilaku, yang selalu membuat keputusan setiap hari, yang selalu mempertimbangkan etis atau tidak etis gitu ya atas pilihan hidup kita. Nah, ini kita akan belajar bagaimana etika Pancasila itu merupakan pengalaman hidup dan merupakan sistem etika juga gitu ya. Baik, sekarang kita akan kembali lagi mindsetnya. Jadi kita sekarang oke, back to the Pancasila lagi gitu ya. Ke Pancasila kembali gitu. Nah, sebagai sistem etika, Pancasila itu memiliki bentuk-bentuk berdasarkan pada sumber historis, sosiologis, dan politis. Jadi Pancasila itu disebut atau sebagai sistem etika itu secara historis, sosiologis, dan politik. Nah, dari sumber historisnya apa? Ternyata Pancasila itu adalah filosofi ground flag atau filsafat dasar negara. Dan di dalamnya itu terdapat nilai-nilai Pancasila yang belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Maksudnya adalah gini, tetapi walaupun belum ditegaskan sebagai sistem etika, tapi sudah terdapat nilai-nilai moral yang telah ada dalam eh, pandangan hidup di masyarakat gitu. Misal ya, gini. Oke, Pancasila itu adalah sistem dasar negara. Tapi sebenarnya terdapat moral yang ada di masyarakat. Contohnya adalah sila kedua, misal. Sila pertama jelas ketuhanan Maha Esa. Itu sudah diterapkan di masyarakat. Kenapa? Karena kita ingin memiliki masyarakat yang religius, misalnya. Tapi kalau yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kadang kita hanya fokus pada kemanusiaannya, gitu ya. Rasa empati, rasa menolong satu sama lain, gitu ya. Tapi lupa, ada yang namanya dan beradab. Adab itu kan bagian dari eh, moral. Moral kita gitu ya. Kalau yang tadi kan kemanusiaan tuh perilaku kita terhadap orang lain. Tapi kalau beradab itu adalah moral kita as a human sebagai manusia yang ada di masyarakat gitu. Nah, itu udah menggambarkan ada etikanya di dalamnya begitu. Nah, itu contoh kecil bagaimana terdalam filsafat walaupun dasar negara tetapi juga terdapat nilai-nilai moral yang bisa diterapkan di masyarakat begitu. Nah, di sini ada di slide itu ada pengertian di mana di era Orde Baru misalnya adanya kemandirian bangsa, di mana masyarakat atau Presiden Soekarno itu disebut sebagai istilah bisa berdiri di kaki sendiri. Wah, itu etikanya bagus banget. Kemandirian, kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Wah, itu bagus gitu ya. Lalu misalnya dalam suatu kepemimpinan Soekarno di mana etikanya itu tentang bagaimana pengamalan dan penghayatan terhadap Pancasila, terhadap konstitusi misalnya di sila keempat gitu ya. Jadi eh, ternyata kalau kita lihat dari sila-sila Pancasila, kalau kita lihat gitu ya lebih eh, jauh gitu ya, itu ternyata bisa diamalkan atau dihayati sebagai moral apa ya tujuan moralnya ada gitu. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima.
Jadi kalau kemarin kita bicara maknanya, tapi tapi kalau di etika tuh lebih ke perilakunya gitu. Misal sila kelima, Miss ingat banget apa sih yang bisa diambil sistem etikanya atau pemikiran etikanya gitu ya? Atau apa moralnya apa? Moralnya kita nggak boleh flexing. Ya, kenapa? Karena kita hidup di negara yang berkeadilan. Jadi tidak perlulah pamer-pamer karena masih banyak yang kekurangan gitu ya misalnya. Itu kalau kita memahami moral di sila kelima berarti kita ketika ingin pamer, flexing, ingin eh, apa menunjukkan sosialitas kita gitu ya, sosial kita gitu, itu berarti menunjukkan bahwa kita tidak adanya kepedulian gitu terhadap orang lain gitu. Itu sih nilai moral sila kelima. Nah, kita bisa cari tuh di setiap sila-sila gitu ya. Oke, lanjut. Lalu sistem etika Pancasila itu diwujudkan dalam P4 mengajarkan bahwa Indonesia itu harus berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Berakhlak mulia. Wah, kalau denger tuh sepertinya nggak mungkin. Tapi kalau kita sedikit saja bisa menerapkan nilai-nilai moral yang ada di Pancasila, itu menjadi warga negara yang beretika gitu ya, beradab, berkeadilan gitu ya. Jadi kita sekarang tidak lagi belajar tentang makna terdalam, makna terinti, makna ter apa terbaik dari Pancasila, tapi sekarang kita belajar tentang sebenarnya apa sih yang bisa kita eh, jalani, apa yang kita lakukan dari pengalaman pengamalan sila-sila Pancasila gitu ya. Di sisi kita juga punya pendidikan di rumah, di sekolah dan segala macam, tapi ternyata dalam Pancasila itu bisa kita amalkan gitu ya untuk perilaku kita sehari-hari. Nah, dalam hal ini konsep manusia Indonesia antara lain adalah monodualistik, yakni makhluk rohani sekaligus juga makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Dan sedangkan monopluralis yaitu terdiri dari susunan kodrat jiwa dan raga gitu ya. Jadi manusia ini kita tuh monodualistik gitu. Kita selain eh, memiliki rohani, kita juga jasmani. Kita memiliki sifat individu, tapi kita juga memiliki juga sosial. Ini menurut Tontonegoro nih, Miss dulu belajar tentang ini gitu ya, individu dan sosial monodualistik. Lalu yang paling kodrati bahwa kita terdiri dari jiwa dan raga. Nah, sedangkan di era reformasi, Pancasila itu sebagai sistem etika cenderung tenggelam. Kenapa? Karena dia perebutan kekuasaan. Karena di situ kan politik itu kan kosong gitu ya, sehingga merebut puncak politik gitu ya. Jadi etika politik itu eh, harusnya berada di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Jadi penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi, kolusi, nepotisme di berbagai penyelenggara di negara. Jadi paling sederhana memang sih, memang paling 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 sederhana kalau kita nanti suatu saat menjadi seorang pemimpin, memiliki tanggung jawab besar, ya kita jangan melakukan KKN gitu ya, kolusi, korupsi, nepotisme gitu ya, sebagai penyelenggara negara. Jadi berharap bahwa di generasi, karena kita kan sekarang udah abad 21, generasi macam-macam ya, nanti ada tumbuh-tumbuh menjadi generasi strawberry, alpha, beta, sigma, entah itu nanti adik-adik kalian, sebenarnya generasi ini bisa Pancasila menyesuaikan di setiap generasi. Begitu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pengertian bagaimana Pancasila itu sebagai sistem etika atau bisa diamalkan dalam pengalaman hidup. Dari sumber sosiologis, sistem etika itu bisa ditemukan dalam kehidupan masyarakat di berbagai etnik di Indonesia atau di suku-suku yang ada di Indonesia. Antara lain dengan kearifan lokal dan beragam budaya masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya Pancasila juga bisa melebur ke kearifan lokal budaya kita yang ada di tempat kita tinggal gitu ya. Kayak misalnya Miss Jawa, nanti ada yang dari Padang, Minangkabau, ada yang dari timur gitu ya, dari Maluku gitu ya, atau dari NTT dan segala macam. Nah, di situ kita bisa disatukan dengan yang namanya musyawarah atau prinsipnya itu bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Jadi
kita harus sepakat dalam mufakat. Walaupun kita tidak setuju, tapi kita harus menyetujuinya gitu ya. Setuju untuk tidak setuju. Ketidaksetujuan untuk setuju. Itulah pokoknya ya. Mufakat walaupun kita sebenarnya tidak setuju. Itu yang namanya mufakat gitu ya. Karena eh, adanya musyawarah. Nah, dalam falsafah Jawa misal ada ungkapan negara mawa toto, desa mawa coro, yang berarti persatuan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Negara punya aturan, desa memiliki adat istiadat. Nah, ini kalau misal di etika namanya apa? Deontologis. Nah, Miss inget nih. Jadinya minggu lalu di video sebelumnya kita belajar tentang keutamaan apa? Teleologis dan deontologis gitu ya. Jadi kalau kita menerapkan filsafah Jawa ini, berarti kita menerapkan etika deontologis. Negara punya aturan, desa punya adat gitu ya. Oke, selanjutnya. Kalau dalam sumber politis, eh, dalam norma-norma dasar, jadi Pancasila itu sebagai norma dasar atau ground norma. Jadi suatu apa ya penyusunan konstitusi, aturan, kebijakan itu harus berdasarkan norma, harus berdasarkan norma yang ada dalam Pancasila begitu. Jadi hal ini merupakan di bawahnya yang bersifat konkret. Jadi Pancasila itu dalam bidang politik itu bisa mewujudkan etika politik yang dimana mengatur masalah perilaku politik yang berhubungan juga dengan praktek institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Jadi etika politik itu memiliki tiga dimensi ya, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik. Jadi bisa diterapkan juga dalam etika politik begitu. Oke, terakhir nih tantangan apa Pancasila sebagai sistem etika? Yang pertama dalam konteks penyelenggara negara. Etika Pancasila itu menjadi dasar analisis dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat negara sehingga tidak keluar dari semangat negara, kebangsaan dan berjiwa Pancasilais. Jadi, Miss mengajarkan kalian Pancasila, Miss berharap bisa kalian-kalian mahasiswa menjadi penyelenggara negara yang jujur dan adil dan menerapkan Pancasilais gitu ya. Sedangkan dalam konteks nasional, etika Pancasila itu menjadi penyaring keberagaman nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan membendung dampak buruk globalisasi. Ingat dampak buruknya globalisasi serta sebagai pencegah penyebaran ideologi yang memecahkan belah bangsa. Begitu. Baik, itu tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Kita belajar sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.